Someday maybe, someday maybe, someday maybe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamda yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba melihat dari sisi lain tentang ungkapan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang menarik sisi lain dari ayat tersebut adalah ketika Al-Quran memberikan gambaran tentang bagaimana kita beritikad, berikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Yang pertama tentu urutan dan penempatan mendahulukan sisi pengabdian dalam konteks hanya kepadamu kami beribadah, diawali dan menjadi awal sebelum juga kemudian selanjutnya diikuti oleh wa iyyaka nasta'in. Maka ini tentu bukan sebatas ungkapan seadanya, tapi memberikan sebuah pelajaran dan gambaran bahwa memang setiap hamba Allah yang sudah meyakini tentang kebesaran Allah, meyakini tentang sifat-sifat Allah, maka melahirkan sikap, keinginan, ikrar, bahkan janji akan mengabdi kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Pengabdian inilah yang kemudian ditunjukkan dalam ungkapan iyyaka na'budu, dan diutamakan beribadah, diutamakan sebagai sebuah bentuk pengabdian kepada Dat yang maha segala-galanya. Lalu kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Pada berikutnya, pada ungkapan berikutnya dan selanjutnya juga menunjukkan adanya kelanjutan dari sebuah keinginan. Ketika orang berkeinginan untuk beribadah, tapi juga dia membutuhkan sesuatu yang berharap dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah bantuan atau sebagai sebuah pertolongan. Karena tidak mungkin orang bisa melaksanakan keinginannya, bisa tercapai kemauannya, pengabdiannya tanpa ada pertolongan dari Allah, tanpa ada bantuan. Terutama tentu saja bantuan tentang seperti apa dan bagaimana cara kita beribadah kepadanya. Pada beberapa kesempatan kita sering menemukan atau sering mendengar ungkapan ini juga dihubungkan dengan bahwa seseorang itu memiliki dua hal dalam dirinya, antara hak dan kewajiban. Walaupun menyebutkannya hak kemudian kewajiban, tapi pada praktiknya tentu saja yang lebih logis adalah kewajiban diutamakan sebelum kemudian menerima hak. Maka ayat ini pun juga memberikan gambaran yang sama antara iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in, dengan mengutamakan pengabdian atau mengutamakan hak, mengutamakan kewajiban sebelum hak, maksud saya. Dengan demikian maka siapapun dan dimanapun ketika seseorang sudah mengikrarkan dirinya atas nama Allah untuk beribadah kepadanya, dia berhak untuk kemudian mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat atau dalam satu ayat misalnya kita menemukan satu ungkapan yang menarik dalam Al-Quran ketika firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum, jika kalian menolong Allah maka Allah akan menolong kamu sekalian. Para ahli tafsir sepakat bahwa menolongnya manusia kepada Allah, hamba kepada Allah, bukan menolong memberikan bantuan kebutuhan Allah, tapi menolong dalam arti beribadah kepada Allah. Jika kalian beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu sekalian. Inilah salah satu sisi yang bisa kita kaji, bisa kita ambil hikmah dan pelajaran ketika kita mengungkapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan masih banyak juga hal-hal lain yang bisa kita gali, bisa kita kaji nilai-nilai yang terkandung pada ayat tersebut, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.